Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang salih dan salihah, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan baca doa bersama-sama. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa. Semoga Allah SWT memberi kita petunjuk. Sebagai seorang muslim, kita harus rajin menjaga kebersihan agar kita menjadi pribadi muslim yang bersih dan suci. Anak-anakku, sudah tahukah kalian apa artinya bersih dan suci? Bagaimana caranya bersuci yang baik dan benar? Dan bagaimana cara melakukan wudhu serta tayamum yang benar? Kalau belum tahu, yuk kita simak video berikut. Bang Ali Edukasi. Hai anak-anakku yang salih dan salihah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi bab 3, yaitu Aku Anak Salih. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bersih dan sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Bersih atau suci dibagi menjadi dua macam, yaitu bersih dari najis dan bersih dari hadas. Najis memiliki arti sesuatu yang menyebabkan batal sahnya sholat seseorang, namun tidak membatalkan wudhu dari orang tersebut, seperti misalnya terkena jilatan anjing, terkena darah, kotoran, dan air kencing. Najis pastinya kotor, namun kotor belum tentu menjadi najis. Misalnya terkena tanah, tinta, cat, dan ludah. Sudah tentu menjadikan diri kita menjadi kotor, namun tidak menjadikan diri kita menjadi bernajis. Sedangkan hadas artinya keadaan yang menyebabkan seseorang menjadi tidak suci dan dapat membatalkan wudhu serta sholat dari orang tersebut. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya seperti buang angin, buang air kecil, dan buang air besar. Cara menghilangkan hadas kecil yaitu dengan cara dicuci dengan air bersih, kemudian melakukan wudhu. Hadas kecil menyebabkan seseorang menjadi batal dalam wudhunya. Hadas besar contohnya seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan cara mandi besar atau tayamum jika tidak ada air. Apabila hendak mendirikan sholat, seseorang harus bersih dari kotoran najis pada badannya, pakaian, serta tempatnya. Lihat gambar ini. Ada seseorang yang sedang mendirikan sholat, badan, pakaian, serta tempatnya bersih dari kotoran najis. Membersihkan najis seperti darah, air kecil, air besar harus menggunakan air mutlak, misalnya air sumur dan air hujan. Apabila najis itu mengenai barang, maka cara membersihkannya, air sumur kita kucurkan ke barang yang bernajis, bukan barang yang bernajis
yang kita celupkan ke air yang tenang. Membersihkan kotoran apabila mengenai kulit, misalnya kotoran tinja dan air kecil, yaitu dengan cara beristinja. Dapat menggunakan air, tisu, batu, ataupun benda kasat lainnya. Bila menggunakan air, maka tangan kanan memegang gayung, kemudian menyiram kubul dan dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga kotoran tersebut benar-benar bersih. Najis terbagi menjadi 3, yaitu najis mukhafafah atau najis ringan, najis mutawasito atau najis sedang, dan najis mughalladho atau najis berat. Islam telah mengajarkan kita tentang berbagai macam adab, termasuk adab dalam buang air kecil dan buang air besar, yaitu 1. Apabila masuk ke kamar mandi atau WC, harus mendahulukan kaki kiri dan saat keluar mendahulukan dengan kaki kanan. 2. Membaca doa ketika akan masuk ke kamar mandi, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. 3. Dilakukan di tempat yang tertutup. 4. Tidak menghadap ke kiblat. 5. Tidak di bawah pohon yang berbuah. 6. Tidak di air yang tergenang, kecuali air itu banyak seperti danau dan laut. 7. Tidak dengan berdiri. 8. Tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan. 9. Tidak di lubang-lubang tanah. 10. Beristinja atau membersihkan kotoran. Bersuci adalah kewajiban umat Islam. Bersuci sebelum sholat adalah dengan cara berwudu. Wudu berarti bersih dan indah, sehingga wudu harus menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Wudu yaitu membasuh anggota badan tertentu dari sebelah kanan kemudian ke kiri secara bergantian dan berurutan. Tujuan berwudu adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Macam-macam air yang bisa digunakan untuk berwudu terbagi menjadi 7 macam, yaitu air dari mata air, air sumur, air sungai, air laut, air hujan, air embun, dan air es. Wudu termasuk salah satu syarat sholat seseorang menjadi sah. Dengan berwudu, wajah kita akan semakin cerah dan berseri-seri. Salah satu kewajiban kita saat sedang berwudu yaitu harus dengan melaksanakan rukun wudu. Rukun wudu atau syarat wajib sahnya wudu terbagi menjadi 6, yaitu 1. Membaca niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. 4. Mengusap atau menyapu sebagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 6. Tertib atau berurutan. Meninggalkan salah satu rukun wudu di atas, maka wudunya menjadi batal. Cara berwudu yaitu harus secara berurutan. Berwudu yang baik dan benar dapat dilihat pada praktek berwudu berikut ini. Pertama, membasuh kedua tangan hingga pergelangan dengan air yang suci dan mensucikan, serta diawali dengan membaca basmalah. Kemudian, berkumur-kumur secara sempurna dengan masukkan air ke dalam mulut, gunanya untuk membersihkan sisa makanan. Selanjutnya, membersihkan rongga hidung dengan cara menghirup air ke dalam lubang hidung. Kemudian, membasuh muka secara sempurna, yaitu batas muka adalah ujung dagu sebelah bawah hingga batas ujung kening. Batas kiri dan kanan adalah pangkal telinga. Hal ini dilakukan sambil membaca niat wudu di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li raf'il
hadasil, asgori, fardo, lillahi ta'ala. Selanjutnya, membasuh kedua tangan dari ujung jari hingga ke siku. Diawali dari tangan kanan, kemudian ke kiri. Kemudian, mengusap sebagian kepala atau sebagian rambut depan. Selanjutnya, mengusap daun telinga dengan cara kedua telunjuk tangan masuk ke dalam lubang telinga dan ibu jari pada daun telinga. Dimulai dari bawah, selanjutnya ke arah atas. Kemudian, membasuh kedua kaki. Diawali dari ujung jari, sela-sela jari, hingga sampai mata kaki. Terakhir, membaca doa selesai berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Amin. Wudu dilakukan dengan mendahulukan yang kanan dan secara berurutan. Tidak boleh salah di dalam urutannya. Sebab-sebab batalnya wudu yaitu buang angin, buang air besar atau kecil, hilang akal karena tidur, serta tidak boleh menyentuh kemaluan. Apabila saat berwudu tidak mendapati air karena sebab kekeringan, maka kita boleh berwudu dengan cara tayamum, atau misalnya saat sedang sakit atau saat sedang perjalanan jauh dan tidak menemukan air, maka kita diperbolehkan melakukan tayamum. Bagaimana sih melakukan tayamum? Pertama, berniat tayamum untuk melakukan sholat fardu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardu lillahi ta'ala. Kemudian, mengusap muka dengan debu yang bersih. Letakkan kedua tangan pada debu dan usapkan ke wajah. Selanjutnya, letakkan kedua tangan pada debu yang bersih kembali. Kemudian, usapkan pada kedua tangan sampai siku. Alhamdulillah, pelajaran materi bersih dan sehat sudah selesai. Hafalkan setiap materi yang sudah Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menambahkan keilmuan kita sehingga menjadi pribadi muslim yang cerdas dan berakhlak mulia. Mari kita tutup pelajaran ini dengan baca doa bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi di video pelajaran Bapak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.